Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke, kali ini saya bakal menjelaskan mengenai pengenalan dasar mengenai Adobe Photoshop. Oke, pertama teman-teman klik start dulu, kita masukkan Photoshop ya, ketikkan saja Photoshop. Oke, kebetulan saya menggunakan Adobe Photoshop 2019 teman-teman. Oke, ini tampilan utamanya nih teman-teman awalnya ya. Tampilan awalnya kayak gini nih. Oke, udah kayak gitu, saya bakal jelaskan. Misal ketika kita klik new awalnya, new di sini muncul dokumen baru nih. Di sini ada recent, ada selang kanvas yang sebelumnya kita gunakan. Terus ada save, foto, ini jenis-jenis kanvasnya. Apakah ada Photoshop size, ada landscape 2x3, ukuran 2x3 untuk 4x6, 5x7, 10x10 dan seterusnya. Di sini untuk printnya, untuk setelan printnya ada setelan untuk kertas datar, legal, tabloid, A4, dan seterusnya nih teman-teman nih. Di sini ada juga pilihan untuk art illustration-nya nih. Ada yang berbentuknya pixel, ada yang 1000 pixel grid, ada 2000 pixel grid, ada untuk poster, ada untuk postcard, dan seterusnya teman-teman nih. Dan untuk ukuran webnya juga ada nih. Tuh, perangkat mobilnya juga ada mulai dari iPhone X, iPhone 8, dan Microsoft, Android juga ada, iPad mini, dan seterusnya juga ada nih. Teman-teman tinggal sesuaikan untuk kanvasnya. Lalu untuk ukuran film video juga ada nih. Ada untuk HDTV, ada ukurannya terserah nih. Sini beberapa ukurannya nih teman-teman nih untuk kanvasnya. Oke, kita masukkan ke yang print dulu ya teman-teman biar dari awal ya. Saya pilih untuk ukurannya 4. Nah, di sini yang bakal saya jelaskan di sini adalah tampilan antarmuka dari Photoshop ini teman-teman nih. Nah, tampilan antarmukanya nih. Yang pertama nih, di sini adalah toolbar teman-teman nih. Sebelah sini toolbar nih. Nah, toolbar ini ada yang namanya move tool, ada yang namanya rectangle tool, dan seterusnya teman-teman nih. Dan ketika teman-teman klik sebelah sini nih, tabelnya berubah nih teman-teman. Jadi asalnya ke bawah, dia langsung ke samping teman-teman nih. Tuh, oh ya teman-teman nih. Nah, selanjutnya di sini ada namanya menu bar teman-teman. Ada namanya file, edit, image, layer, table, select, filter, 3D, view, sampai help ya teman-teman. Dan ketika kita klik, di sini muncul sub-sub menu barnya teman-teman. Gitu teman-teman nih. Terus di sini eh, ada sebelah sini nih. Ini namanya option tool teman-teman nih. Option tool ini mengikuti dari tools pelengkap dari tools-tools yang bakal kita gunakan nih. Contoh ketika gunakan move tool, ketika menggunakan rectangle, marquee tool, ini berubah-ubah teman-teman. Ini namanya option tool. Terus di sini kita ada layer untuk mengatur layernya, untuk propertiesnya gitu teman-teman nih. Itu nih gitu ya. Terus selanjutnya di sini kita bisa masukkan untuk liberty-nya misal untuk masukkan kita klik Windows, kita tinggal pilih nih mau seperti apa nih. Apakah history ada. Terus Windows apa kita butuh apa? Misal tuh navigator ada gitu kan. Kita tinggal masuk-masukkan saja. Sebenarnya kita nggak perlu kita tinggal klik kanan, close gitu teman. Gitu teman-teman. Paham ya untuk pengenalan tampilan dari Photoshop ini ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya teman-teman, yang bakal kita bahas adalah bagaimana apa itu save sama export ya perbedaannya ya. Kita buat file baru dulu ya. New, saya buat di sini 4 saja ya. Contoh saya masukkan file, open, open. Di sini saya gunakan yang ini. Nah, ini udah ada ya. Kita pindahkan sebelah sini. Nah, kita atur suksesnya kita kecil. Ya, sebelah sini kita atur-atur saja teman-teman kita. Pasin aja kanvasnya gitu teman-teman. Terus saya menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah nih, apa file save, apa file save as file, ketika klik file, save as, artinya kita nge-save nih teman-teman nih. Eh, File kita tuh di save atau disimpan, tapi secara default ini ekstensinya itu .psd gitu.
Tapi kita juga bisa save as ke yang lainnya, apakah JPEG, JPG, dan ini seterusnya. Nah, PNG dan seterusnya. Ini menggunakan save. Ya, contoh saya gunakan contoh contoh satu formatnya Photoshop ya teman-teman ya. Klik OK, kita save. Tekan yang ini dan show, oke. Nah, berbeda ketika kita gunakan export file, export, export as, export as, ini kita ada beberapa settingnya ya teman-teman nih. Apakah gunakan PNG, apakah JPEG, GIF, atau SVG, SVG, SVG gitu ya teman-teman. Untuk image size-nya kita bisa atur-atur teman-teman nih. Scale-nya mau berapa ini bisa atur-atur teman-teman ya. Kalau PNG ini biasanya untuk ketika kita membutuhkan background-nya yang transparan itu teman-teman ya. Untuk JPEG, JPEG untuk kualitas foto yang bagus, untuk GIF ini yang lebih rendah, untuk SVG ini untuk yang biasanya bentuk vektor itu teman-teman yang membutuhkan kualitas suaranya lebih dapat gitu teman-teman. Oke, kita gunakan PNG saja. Transparansinya karena ini nggak ada transparansi, kita abaikan saja. Begitu kita klik export. Nah, ini simpennya di mana teman-teman nih? Bisa saya foto di sini, save as. Nah, perbedaannya kayak gimana teman-teman? Nih, ketika kita sudah save, kita close ya teman-teman ya. Untuk kita close dulu ya ini. Sudah save kan ya? No, kita udah save. Kita buka dokumennya teman-teman. Misal saya di sini tadi tuh ya. Nah, ketika tadi yang skala yang saya sudah tadi save ini, kalau .psd, PSD kayak gini teman-teman. Ini nggak bakalan bisa view. Tapi kalau PNG bisa. Ini perbedaannya ketika kita save awalnya .jpg, ini awalnya itu 2,53. Ketika dibuka di Photoshop menjadi 11,4 mega gitu teman-teman ini. Itu teman-teman ya. Dan ketika kita di PSD itu kita menjadi 48,6 mega gitu teman-teman ya. Kita open saja. Ini otomatis menggunakan terbuka ada Photoshopnya gitu teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Teman-teman, selanjutnya kita bakal membuka sebuah file foto ya. Caranya kita teman-teman klik file, open. Nih, misalnya saya gunakan foto ini teman-teman nih. Ini kita klik open saja. Sini ada beberapa formatnya nih, bisa teman-teman sebelum download. Sini ada beberapa formatnya yang bisa teman-teman pilih. Bisa ketika kita cari yang PNG, tinggal search saja di sini. Atau kita cari yang lainnya gitu. Oke, saya gunakan yang format saja nih, biar kelihatan formatnya. Soalnya format file saya adalah JPEG gitu ya. Nah ini adalah fotonya teman-teman. Ini adalah image size, image. Lalu kita pindah, lalu kita copy ya teman ke sebelah sini ya. Kita ke move tool, klik sorot, pindahkan ke sini teman-teman. Oke, oke di sini ada image, ada canvas. Apa itu image? Apa itu canvas? Oke, pertama nih, teman-teman untuk mengetahuinya, ketika klik image, kalau ada image size, ini adalah ukuran dari image kita tuh nih, teman-teman nih. Dimensinya 0 pixel, 3 dikali 3508 pixel gitu teman. Untuk width-nya 8,267, height-nya 11,635. Oke, kita rubah ya. Ini menjadi 10. Kita custom menjadi 10. Nah, otomatis ini lebih besar nih. Nah, ketika teman-teman merubah ini, otomatis size-nya itu menjadi lebih besar itu teman-teman nih. Untuk image size itu menjadi 36,4 mega itu teman-teman nih. Yang awalnya kita lihat image size ini awalnya itu hanya 24,9 mega ya. Jika kita rubah menjadi 10, menjadi 36,4 mega gitu teman-teman nih. Karena apa? Kepadatan dari warnanya ini kita pertebal gitu, pixelnya kita pertebal gitu. Ya, kita klik OK saja. Nah, jadi ini lebih cerah gitu teman-teman. Lebih lebih tajam gitu warnanya. Ini untuk image. Lalu apa bedanya dengan canvas image? Kalau canvas image, klik canvas size. Nah, ini adalah ukuran kanvasnya teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa atur nih canvas size-nya mau berapa gitu kan. Width-nya misal saya buat 200 nih. Lihat ya.
sorry 20, yang ininya 40 misal. Seperti ini kita klik OK. Nah, jadi canvas size-nya itu yang di belakang itu jadi lebih besar gitu teman-teman ya. Oke, itu dari perbedaan image size sama canvas size gitu teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Sekian untuk yang pengenalan dari Photoshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.